Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas bab ketiga di kelas 7 semester 2 yang berjudul Sudut dan Garis Sejajar. Untuk hari ini fokus pelajaran kita adalah mengenai sudut. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masih berada di pandemi virus corona. Oleh karena itu, kita harus tetap mencegah penularan virus corona dengan menerapkan protokol 3M, yaitu selalu memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan minimal 20 detik dengan sabun, dan menjaga jarak minimal 1 meter dan menghindari kerumunan. Semoga dengan menerapkan protokol kesehatan ini, kita terhindar dari virus corona dan dapat selalu sehat walafiat. Amin. Daftar isinya yang pertama tentang sudut, jenis-jenis sudut, besar sudut yang terbentuk dari 2 jarum jam, sudut 1 putaran penuh, sudut berpelurus, sudut berpenyiku, dan sudut bertolak belakang. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menjelaskan pengertian sudut, siswa dapat menentukan jenis-jenis sudut, siswa dapat menentukan besar sudut yang terbentuk dari 2 jarum jam, siswa dapat menentukan besar sudut dengan memanfaatkan sifat sudut 1 putaran penuh, sudut berpelurus, sudut berpenyiku, dan sudut bertolak belakang. Oke, di bab ini ada seorang tokoh matematika yang perlu kita kenal yang bernama Euclid. Euclid hidup tahun 350 sampai 280 sebelum Masehi. Euclid adalah seorang tokoh geometri dari Yunani. Euclid disebut sebagai bapak geometri. Mengapa? Karena Euclid menemukan teori atau konsep-konsep dasar dalam geometri. Karena Euclid menulis buku The Elements yang merupakan buku pelajaran geometri terbesar sepanjang abad yang sangat penting dan menjadi acuan dalam pembelajaran ilmu geometri. Oke, sudut. Suatu sudut terbentuk dari 2 garis, jadi ada 2 garis yang titik pangkalnya berimpit. Jadi ini titik pangkalnya berimpit, sehingga akan membentuk sebuah sudut. Nah, di sini diberikan banyak contoh nih untuk sudut. Antara tangan dan badanmu ketika kamu melakukan push up. Antara ini pancingan dan garis yang ditarik ke sini juga ada sudut. Antara layar laptop dan keyboard laptop ketika dibuka juga terbentuk sudut dan lain-lainnya. Coba sebutkan contoh benda-benda di sekitarmu yang membentuk sudut. Banyak ya. Yang kamu pegang aja ada handphone. Yang ada di tembok rumah kamu ada jam. Di jam itu ada jarum panjang dan jarum pendek yang membentuk sudut. Ada jendela, pintu, dan lain sebagainya. Nah, contoh-contoh lainnya ini ada kipas ya, kipas tangan. Ada sudutnya, jarum jam ada sudutnya. Ini rel kereta juga ada sudutnya. Sudut, ada gambar sudut seperti ini. Garis BA dan garis BC disebut kaki sudut. Sedangkan titik B disebut titik sudut. Oke, itu adalah komponen dari sudut. Simbol untuk sudut adalah seperti ini ya. Sudut disimbolkan seperti itu. 2 cara penamaan sudut bisa dengan 3 huruf, yaitu sudut ABC, ABC, atau dibalik sudut C, B, A. Atau boleh dengan 1 huruf saja, yaitu ambil dari titik sudut. Jadi sudutnya adalah sudut B. Satuan umum sudut adalah derajat. Besar sudut 1 putaran itu 360 derajat. Alat ukur sudut adalah busur. Contoh, hitunglah besar sudut ABC dan DBE di bawah ini dengan menggunakan busur. ABC. Berapakah ini sudutnya? Kita munculkan busur. Nah, di sini kita lihat. Dari angka 0 sampai angka 50. Ya, tapi dia lebih beberapa satuan di atasnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita zoom ya. Kita lihat gambarnya dengan lebih jelas di sini. Oke, di sini ternyata dia itu lebih berapa satuan tuh? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini adalah 55 derajat. Nah, untuk yang sudut DBE, ini kita lihat juga dia itu lebih
di angka 30, tapi lebih. Lihat di atasnya berapa garis? 1, 2, 3. Jadi ini BED adalah 33 derajat. Oke. Oke. Jenis-jenis sudut ada 6, ada sudut lancip, 0 sampai 90 derajat, sudut siku-siku, 90 derajat, sudut tumpul, 90 sampai 180 derajat, sudut lurus, 180 derajat, sudut refleks adalah 180 sampai 360 derajat, sudut satu putaran adalah 360 derajat. Jadi misal kalau ada sudut 213 derajat, itu sudut apa? Berarti ini adalah sudut refleks ya, karena di antara 180 dan 360 derajat. Oke, sekarang besar sudut yang terbentuk dari 2 jarum jam. Pada jam, terdapat sudut penuh yaitu 360 derajat, berarti lingkaran penuh. Kemudian terdapat 12 angka yang akan dilalui oleh jarum jam. Ya, jam ada 12 angka. Kemudian, besar sudut yang dibentuk jarum jam untuk bergeser 1 jam adalah 30 derajat. Didapat dari 360 derajat dibagi 12. Nah, jadi kalau ada jam di angka 1 dan angka 12 atau di jam 1, itu besar sudutnya adalah 30 derajat. Nah, berarti kalau misalnya tepat ya di sini jam 2 tepat berapa derajat tuh? Misal di sini, berarti 2 kalinya dong, 2 kalinya 30 derajat, berarti 60 derajat. Jadi intinya 1 jam itu adalah 30 derajat. Nah, cara menghitung besar sudut yang dibentuk 2 jarum jam, hitung besar sudut jarum panjang dengan rumus pergeseran jarum panjang dikali 30 derajat, hitung besar sudut jarum pendek dengan rumus menit per 60 dikali 30 derajat, hitung besar sudut yang dibentuk 2 jarum jam dengan rumus sudut jarum panjang dikurang sudut jarum pendek. Oke, ini untuk menit-menit yang tidak pas. Kalau ini kan tadi 0100, jadi tepat ya antara angka 1 dan angka 12. Masing-masing mengenai angkanya tepat dan tidak bergeser. Nah, contoh, tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 10 lewat 10. 10-nya di jarum pendek, 10-nya menit di angka 2. Nah, ini kan kita lihat nih, angkanya, sudut pendeknya itu tidak pas di angka 10, tapi dia lebih bergeser. Kemudian, sehingga sudutnya tidak pas hanya tinggal dikali 30, tapi harus nanti dikurangi dengan sudut jarum pendeknya. Cara menjawabnya, besar sudut jarum panjang, pergeseran jarum panjang dikali 30 derajat. Kita lihat jarum panjangnya itu bergerak dari angka 10 ke angka 2. Berarti berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4. Berarti ini bergeser 4 jam. 4 jarum, 4 angka, sehingga jadi sama dengan 4 kali 30 derajat sama dengan 120 derajat. Kemudian, hitung besar sudut jarum pendek. Rumusnya menit per 60 dikali 30 derajat. Menitnya berapa? Di sini menitnya 10. Ini menit ya, menitnya 10 menit. Jadi, 10 per 60 dikali 30 derajat. Kalau sudah seperti ini, 30 kita bagi dengan 60. 60 dibagi 30 adalah 2. Di sini 2, di sini 1. Kemudian bisa kita coret lagi, 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi, besar sudut jarum pendeknya 5 derajat. Jadi, berapa nih sudut yang dibentuk ini? Aslinya adalah berapa? Aslinya adalah 120 derajat. Tapi karena yang jarum pendeknya itu bergeser sedikit, bergeser 5 derajat, maka besar sudutnya yang terbentuk adalah dikurangi sudut jarum panjang, dikurangi sudut jarum pendek, 120 dikurangi 5, sama dengan 115 derajat. Jadi bukan 120 ya, tapi 120 kurang 5 sama dengan 115 derajat. Oke, ini untuk contoh yang kedua. Sudut pada pukul 2 lewat 25. Dibuat dulu gambarnya, 2-nya 2, 25-nya adalah di angka 5. Nah, ya kita lihat nih, aslinya kan kalau 2 itu di sini ya, tapi ternyata dia bergeser. Sehingga perlu dengan cara yang tadi, besar sudut jarum panjang, pergeseran dikali 30.
Bergesernya berapa? Dari 2 ke 5. 1, 2, 3. Ada 3. Jadi 3 kali 30 derajat sama dengan 90 derajat. Sudut jarum pendeknya berapa? Menit per 60 kali 30 derajat. Menitnya berapa menit? Menitnya adalah 25 menit. Jadi 25 per 60 kali 30 derajat. 30 per 60 adalah 1 per 2. 25 dibagi 2 adalah 12,5. Jadi besar sudutnya adalah jarum panjang dikurang jarum pendek. 90 dikurang 12,5. 77,5 derajat. Oke, begitu caranya. Ini untuk dicoba kamu. Nanti dicoba ya, di pause videonya, dicoba dikerjakan. Jawabannya nanti ditulis di komentar. Oke, sekarang hubungan antar sudut. Ada 4 pembahasan nih. Sudut satu putaran penuh, yang jumlah sudut-sudutnya 360 derajat. Sudut berpelurus, yang jumlah sudut-sudutnya 180 derajat. Sudut berpenyiku, yang jumlah sudut-sudutnya 90 derajat. Dan terakhir, sudut bertolak belakang, yang jumlah sudut-sudutnya, yang besar sudut-sudutnya itu sama. Khusus bertolak belakang, dia bukan jumlah ya, tapi besarnya sama. Oke. Sudut satu putaran penuh. Kamu tahu ya, gambar putaran penuh itu 360 derajat. Jadi jumlah sudut-sudutnya 360 derajat. Contoh 1. Tentukan nilai A dari gambar berikut. Oke. Di sini pertama kali kamu lihat gambar seperti ini, kamu lihat apa aja yang diketahui. A, 83 dan 152. Kemudian kamu hubungkan semua unsur yang diketahui itu dapat menjadi apa nih? Menjadi sudut penuh atau sudut satu putaran penuh. Sehingga kita pakai sifat yang ini. Jumlah sudut-sudutnya 360 derajat. Ya, jadi jumlah sudutnya sama dengan 360 derajat. Apa saja yang kita jumlahkan ini? A derajat, tambah 83 derajat, tambah 152 derajat. Sama dengan 360 derajat. Kemudian angka dijumlahkan dengan angka. 83 dijumlahkan dengan 152 menjadi 235. A-nya diturunkan saja. Kemudian namanya pindah ruas. Pindah ruas ya, menjadi dikurang 235. Menjadi A sama dengan 360 derajat dikurang 235. 360 dikurang 235 adalah 125 derajat. Jadi A-nya sama dengan 125 derajat. Oke, paham ya? Kemudian cara menghitung untuk sudut yang mengandung aljabar. Nah, ini caranya ada banyak. Ada 4 langkah. Oke, tentukan nilai X. Di sini karena mengandung X, itu berarti kita membicarakan tentang aljabar. Nah, kemudian kita lihat ya gambarnya, sudut penuh juga, sudut putaran penuh. Jadi, jumlahnya adalah 360 derajat. Oke, kita jumlahkan. 5X ditambah 2X ditambah 123 ditambah. Nah, jangan lupa, sudut ini adalah siku besarnya adalah 90 derajat. Jadi ini adalah 90 derajat. Tinggal kita tulis deh. 5X tambah 2X tambah 123 derajat tambah 90 derajat sama dengan jumlahnya 360 derajat. Kemudian ini ya, dekatkan X dengan X, angka dengan angka. Di sini sudah dekat ya. X didekatkan dengan X, angka biasa didekatkan dengan angka biasa. Kemudian dijumlahkan X dengan X, angka dengan angka. 5X ditambah 2X menjadi 7X. 123 ditambah 90 menjadi 213. Jadi 7X ditambah 213 sama dengan 360 derajat. Kemudian jangan lupa lagi pindah ruas. Jadi 213-nya dikurang. 7X sama dengan 360 dikurang 213, hasilnya 147 derajat. Apakah sudah selesai? Belum, yang ditanya X saja, sehingga masih perlu pakai yang ini. Pindahkan angka sebelum X ke ruas kanan menjadi pembagian. Di sini kan 7X, 7-nya kita pindahkan ke sini. Menjadi per 7. Jadi X derajat sama dengan 147 derajat per 7 dibagi 7. X derajat sama dengan 21 derajat. Dapat deh. Jadi X-nya
sama dengan 21 derajat. Bisa ya, nanti banyak latihan jadi makin bisa. Nomor 5, sudut berpelurus. Oke, bentuknya kayak gitu ya, ada garis lurus. Nah, ini sudutnya. Nanti bisa dibelah, sudutnya dibelah 2, atau dibelah 3, atau dibelah 4. Intinya jumlahnya adalah ini, pelurus, yaitu 180 derajat. Jumlahnya 180 derajat, kemudian untuk sudut pelurusnya adalah 180 derajat dikurangi sudut yang diketahui. Contoh, yang pertama, ada sudut AOC 75 derajat, yang ditanya sudut pelurus AOC. Jadi, ini sudut AOC diketahui. Nah, yang ditanya sudut pelurus AOC, ini. Kan ini AOC ya. Pelurus AOC adalah agar sudut ini jadi lurus. Nah, berarti ini. Ini adalah pelurus AOC. Apa nih namanya? BOC. Sama dengan sudut BOC. Nah, bagaimana cara mencari sudut BOC dengan rumus ini? Sudut pelurus sama dengan 180 dikurangi sudut yang diketahui. Berarti 180 dikurangi AOC itu sendiri. Jadi 180 derajat dikurangi sudut di sebelahnya. 75 derajat sama dengan berapa? 105 derajat. Mudah sekali ya, tinggal 180 dikurangi sudut di sampingnya. Oke, yang ini. Yang ditanya, besar pelurus ROQ. Ini ROQ, sudutnya ini. Yang ditanya pelurusnya berarti ROP. Berarti sudut ROP. Ya kan, agar menjadi seperti ini, maka kita perlu kurangi 180 derajat dikurangi ini. 60 derajat sama dengan 120 derajat. Gampang ya. Nah, untuk ini juga sama. Sudut MOL. MOL. Di sini tinggal kita tarik sudut pelurusnya. Sama kan? Berarti ini 180 derajat dikurangi 130 derajat sama dengan 50 derajat. Oke? Sudut berpelurus, contoh yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Sudut ABE-nya 38 derajat, tentukan besar sudut DBC dan besar pelurus ABE. Oke, yang ditanya apa nih? Yang A dulu. DBC. Nah, kita lihat, ini adalah sudut pelurus, ya kan? Berarti ini jumlahnya adalah 180 derajat. Apa saja yang harus kita jumlahkan? 38 derajat ditambah, ingat kalau ada gambar siku-siku, ini 90 derajat. Berarti ini 90 derajat. Nah, ini yang ditanya. Berarti bagaimana caranya? Kita pakai jumlah sudut pelurus 180 derajat. 38 tambah 90 derajat tambah DBC yang ditanya jumlahnya 180 derajat. Yang angka kita jumlahkan dulu, 38 ditambah 90 derajat, 128 derajat. Kemudian 128-nya pindah ya, pindah ruas jadi dikurang 128 derajat. Jadinya sama dengan 52 derajat. Jadi DBC-nya adalah 52 derajat. Didapat dari 180 derajat dikurangi 2 sudut di sampingnya. 38 derajat ditambah 90 derajat. 180 derajat dikurangi dengan 128 derajat sama dengan 52 derajat. Boleh pakai cara yang seperti ini atau cara yang seperti ini. Kemudian pertanyaan yang B. Pelurus ABE. Pelurus ABE. Kita lihat dulu. ABE. Sampai sini. Sini. Berarti pelurusnya apa? Oh, pelurusnya berarti EBC. Ini pelurusnya. Nah, berarti gampang tuh. EBC itu adalah penjumlahan. Penjumlahan dari EBD ditambah DBC. Berarti tinggal dijumlah. 90 tambah 52 sama dengan 142 derajat.
Seperti itu caranya ya. Kemudian sudut berpenyiku. Bentuknya adalah sudut siku-siku. 90 derajat. Cuma nanti dibelah-belah. Bisa dibelah 2, bisa dibelah 3 gitu. Jadi masing-masing. Cuma jumlahnya tetap 90 derajat. Jumlah sudut yang saling berpenyiku 90 derajat. Sudut penyikunya berarti 90 derajat dikurangi sudut yang diketahui. Contoh 1. Tentukan sudut penyiku BOC. Ini BOC. BOC 35 derajat, berarti yang ditanya penyikunya yaitu AOC. AOC tinggal kita tarik garis gini menjadi jumlahnya adalah 90 derajat. Ingat, penyiku adalah kalau tadi pelurus 180, kalau penyiku 90 derajat. 90 derajat dikurang sudut yang sudah terpakai yaitu 35 derajat. Sama dengan berapa? 55 derajat. Gitu ya. Oke. Yang ini juga mudah ya. Karena ini siku-siku berarti tinggal 90 derajat dikurangi 48 derajat sama dengan 42 derajat. Kemudian yang ini. Sama nih, siku-siku 90 derajat dikurangi 23 derajat sama dengan berapa? 67 derajat. Oke. Bisa ya. Kemudian contoh yang kedua dari sudut berpenyiku. Besar sudut RQS pada gambar di bawah ini. Nah, ini masuk ke aljabar lagi ya, karena di sini ada X, di sini ada X, berarti harus pakai cara untuk aljabar, ingat. Ini jumlahnya adalah siku-siku 90 derajat. Apa yang kita jumlahkan? Yang ini dulu. 3X tambah 3X dikurang 5 derajat ditambah dengan X tambah 15 derajat, hasilnya adalah 90 derajat. Oke, kemudian apa? Kemudian, ingat cara menghitungnya kalau mengandung aljabar, dekatkan X dengan X, angka dengan angka. Di sini belum dekat ya. Jadi ini 3X, didekatkan dengan X, dikurang 5X, dikurang 5 derajat, didekatkan dengan 15 derajat. Ini tetap. Jadi seperti itu, sudah dekat. Kalau sudah dekat dijumlahkan X dengan X. 3X tambah X. Artinya 3X tambah X. Ini 1. X. 3 tambah 1 jadi 4. Jadi 4X. Ini jadi 4X. Ini jadi minus 5 ditambah 15. Minus 5 ditambah 15. Jadinya adalah 10. Jadinya 4X tambah 10 sama dengan 90 derajat. Jangan lupa dipindah ruas. Plus 10 pindah ruas jadi minus 10. Jadi 4X sama dengan 90 dikurangi 10. 4X sama dengan 80. Kemudian pindah ruas yang 4 ini ke bawahnya 80. Jadi dibagi 4. Jadinya 80 per 4, X-nya 20 derajat. Kemudian kalau sudah dapat nilai X, belum selesai. Yang ditanya besar sudut RQS. RQS itu adalah ini. X tambah 15 derajat. X-nya adalah 20 tambah 15, 35 derajat. Jadi ini adalah 35 derajat. Sudut bertolak belakang. Yang terakhir. Sudut-sudut yang bertolak belakang sama besar. Contoh. Tentukan nilai SOQ dan QOR. Oke. SOQ yang mana SOQ? SOQ. Yang ini. SOQ bertolak belakang tuh seperti ini. Ini besarnya sama dengan ini. Kemudian ini kasih bintang sama dengan yang bintang. Bertolak ya, bertolak belakang. Jadi SOQ berapa nih? SOQ bertolak belakang dengan POR. POR 30 derajat, berarti SOQ juga 30 derajat. Ya. Kemudian yang ditanya lagi QOR. QOR. Di sini QOR bertolak belakang dengan POS. Berarti sama dong besarnya. Ini juga 150 derajat. Oke.
Contoh yang kedua, gambarnya lebih banyak. Tapi sama, tipenya sama dengan gitu. Di sini, 2x bertolak belakang dengan 120 derajat. Sehingga 2x sama dengan 120 derajat. X-nya agar hanya menjadi X, 2-nya pindah ruas menjadi pembagian, dibagi 2. 120 derajat dibagi 2 adalah 60 derajat. 3Y dan 52 derajat saling bertolak belakang. Ya, ini dan ini saling bertolak belakang. Sehingga 3Y sama dengan 52 derajat. Y-nya 52 derajat dibagi 3, Y-nya 17,3. Kemudian ini, 5Z tambah 3 derajat sama dengan 68 derajat karena bertolak belakang. Sehingga yang pertama 3-nya pindah ruas ke kanan. 5Z sama dengan 68 dikurangi 3. 5Z sama dengan 65. 5-nya pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga menjadi 65 bagi 5 adalah 13 derajat. Lengkap ya. X-nya 60 derajat. Y-nya 17,3 derajat. Z-nya 13 derajat. Contoh yang terakhir, tentukan nilai A, B, dan C dari gambar berikut. Yang paling mudah ya, B dan 60 derajat saling bertolak belakang nih. B dan 60 derajat saling bertolak belakang, berarti B-nya 60 derajat karena sama. Kemudian, untuk kita mencari A dulu nih. A. Sekarang mencari A. Lihat deh, dari B, kalau ditarik terus sampai A, ini adalah sudut berpelurus, ya kan? Berarti tinggal 180 derajat dikurangi yang sudah terpakai sama B, 60 derajat. Berarti sama dengan 120 derajat. Itu A-nya 120 derajat. Kemudian, A yang ini bertolak belakang dengan C. Kalau A-nya 120 derajat, berarti C-nya adalah 120 derajat juga. Oke ya. Oke, selesai pembahasan kita. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat dengan mudah dipahami dan kamu dapat mengerjakan soal-soal mengenai sudut dan hubungan sudut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.